Formasi terbanyak CPNS 2021. Instansi pusat, penjaga tahanan, analisis perkara peradilan, pemeriksa, analisis hukum pertanahan, dan perawat. Formasi CPNS 2021 terbanyak di tingkat provinsi. 1. Kesehatan, perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan bidan. 2. Teknis, polisi kehutanan, pengelola keuangan, pranata komputer, pengelola perpustakaan, dan penyuluh pertanian. Formasi CPNS 2021 terbanyak di tingkat kabupaten kota. 1. Kesehatan, perawat, bidan, dokter, apoteker, dan pranata laboratorium kesehatan. 2. Teknis, auditor, penyuluh pertanian, pengelola keuangan, pengelola pengadaan barang jasa, dan polisi pamong praja. Tepat pada tanggal 5-6 Mei, yaitu di hari Rabu dan hari Kamis kemarin, Kementerian Pan-RB sudah mengadakan rapat untuk persiapan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021. Di mana di dalam rapat tersebut dihadiri oleh Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada 56 instansi pusat dan 537 Pemda. Di dalam rapat tersebut, pejabat pembina kepegawaian atau PPK diminta untuk segera melakukan persiapan teknis maupun non-teknis dalam penyelenggaraan seleksi ini. Nah, infonya, dalam waktu dekat ini, Kementerian Pan-RB akan segera memberikan informasi terbaru tentang pengadaan CASN. Sementara di saat rapat tersebut berlangsung, sempat di-share nih teman-teman mengenai rencana jadwal seleksi CPNS 2021. Oke, kita lanjut lagi teman-teman mengenai bocoran jadwal penerimaannya. Nah, di sini udah disusun ya secara rapi. Kita mulai dari pengumuman seleksinya. Untuk pengumuman seleksinya sendiri nanti dimulai pada tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Nah, ini nggak berasa ya teman-teman, udah tinggal sebentar lagi, nggak nyampe 3 minggu lagi. Kemudian nanti untuk pendaftarannya sendiri dimulai dari tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 21 Juni 2021. Jadi bagi teman-teman udah bisa nih mulai dari sekarang untuk siapin berkas-berkasnya untuk persyaratan administrasi. Nah, di sini untuk pengumuman jadwal CPNS dan juga P3 Kanon Gurunya itu nanti akan diadakan mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2021. Kemudian nanti di sini akan ada yang namanya masa sanggah, di mana dalam masa sanggah ini kita bisa melakukan sanggahan kalau misalnya kita merasa udah memenuhi syarat-syarat administrasi tetapi dinyatakan tidak lulus atau berstatus TMS. Di situ kita bisa melakukan sanggahan yang dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli. Jadi kita punya waktu 10 hari nih untuk melakukan sanggahan tersebut. Kemudian untuk pelaksanaan SKD-nya sendiri akan dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Ini untuk rentang waktunya lumayan panjang ya teman-teman, ada sekitar 3 bulanan karena memang berdasarkan perkiraan akan ada lebih dari 4 juta orang pendaftar di tahun ini. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk seleksi kompetensi P3 Kanon Guru juga sama ya. Mulai dari bulan Juli sampai dengan September. Di sini ada notnya setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Oke, kita beralih ke seleksi kompetensi P3K Guru. Nah, di sini ada 3 tes. Tes pertamanya itu akan dimulai pada bulan Agustus, tes keduanya itu bulan Oktober, dan tes ketiganya di bulan Desember. Kemudian, jika nanti ternyata kita dinyatakan lulus di dalam seleksi kompetensi dasar, maka kita berhak untuk mengikuti yang namanya seleksi kompetensi bidang yang akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober.
Sementara itu teman-teman, untuk pengumuman akhirnya dan ada juga yang namanya masa sanggah nanti akan dilaksanakan pada bulan November. Dan yang terakhir nih, jika ternyata dinyatakan lulus dalam setiap seleksi, akan ada yang namanya penetapan NIP bagi CPNS dan juga nomor induk bagi P3K. Untuk penetapannya nanti akan sama-sama dilaksanakan di bulan Desember.